Silakan Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pertemuan ini, pertemuan mata kuliah dirasah kutub, kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Yang terhormat dosen pembimbing kita pada hari ini ialah dosen Dr. Harun Ar-Rasyid yang pada hari ini berhalangan hadir. Dan yang terhormat juga teman-teman semua, al-ustadz. Baiklah, adapun pembahasan makalah pada hari ini yang diamanahkan kepada saya ialah sejarah perkembangan tafsir di Nusantara. Baiklah, pengertian Nusantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebuah nama bagi seluruh kepulauan Indonesia. Menurut Indra Fakhruddin, istilah Islam Nusantara tidak bisa dipisahkan dari imbas global stigma negatif terhadap Islam dan kaum muslim. Pendapat dari Indra Fakhruddin ini bahwasanya Islam yang ada di Indonesia dengan Islam yang ada di wilayah Timur Tengah ini tidak disamakan. Islam di Indonesia inilah yang namanya Islam Nusantara yang bersifat damai. Sedangkan Islam yang ada di Arab sana ialah bersifat radikal. Ini pendapat dari Indra Fakhruddin. Dalam salah satu referensi yang saya temukan bahwa Indonesia ini ditemukan oleh dua orang yang bernegara Inggris. Salah satu bukunya ada menuliskan tentang penemuan tentang Indonesia. Baiklah, perkembangan tafsir di Nusantara. Ridal Ahezons, Salman Harun, Yumardi Azrah, Irfan Nurtawaf, dan lain menginformasikan bahwa sekitar abad ke-17 Masehi telah ditemukan bukti paling awal di Nusantara setelah lebih dari 300 tahun sejak komunitas Muslim Nusantara itu mulai mewujudkan dirinya dalam kekuasaan politik, yaitu di Kongres yang memuat tafsir surah Al-Kahfi. Kajian Al-Quran dipelopori oleh Abdul Ar-Rauf As-Sinkili yang menulis kitab dengan berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Dua karya inilah yang menjadi awal mula pijakan penulisan tafsir Al-Quran di Asia Tenggara. Kemudian upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Munawwar Khalil, Ahmad Hasan Bandung, Mahmud Yunus, Omar Bakri, Hasbi As-Siddiqi, Hamka Jainuddin Hamidi, dan Fakhruddin Kasim Bakri. Kemudian dalam bahasa daerah ini ada tafsirnya Bisri Mustafa Rembang, Muhammad Adnan, dan Bakri Syahid. Gaya dan tripologi di tafsir Nusantara ini berbentuk tidak lepas dari transmisi tradisi tafsir Hijaz, Azhari, dan Sarjana Barat. Tafsir Nusantara yang dimaksud di sini adalah bidang tafsir, gaya, dan tipologi tafsir Nusantara banyak terwarnai dengan Islam lokal
baik itu budaya maupun kondisi saat ayat-ayat Al-Quran dilakukan tafsiran oleh sang penafsirnya. Tipologi dan gaya penafsiran ala Nusantara tentu sedikit berbeda dengan tafsiran yang sudah dikenal selama ini. Misalnya, tafsir klasik memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan tafsir bernuansa modern. Begitupun tafsir Nusantara akan sedikit berbeda warnanya dengan model penafsiran yang dihasilkan oleh penafsir dari Timur Tengah. Hal inilah yang menarik dari tafsir khas ala Nusantara. Hijaz di sini adalah transmisi cara penulisan, pemikiran, dan tradisi tafsir yang berkembang di Makkah maupun di Madinah. Kemudian tafsir Nusantara juga memiliki ketersambungan dan keterikatan kuat dengan pola pikir Al-Azhar Mesir yang banyak melahirkan ulama-ulama Nusantara yang secara tidak langsung ikut menyumbangkan pemikirannya dalam menelusuri karya tafsir di Nusantara. Kemudian kita lanjut lagi tradisi penafsiran Al-Quran di alam Nusantara, yaitu di Asia Tenggara. Bagaimana penafsiran Al-Quran di Malaysia, bagaimana penafsiran Al-Quran di Thailand, dan bagaimana penafsiran Al-Quran di Brunei. Tidak ada ubahnya penafsiran Al-Quran di Indonesia dengan penafsiran Al-Quran di Malaysia. Sama-sama saja. Bahkan banyak yang dari Indonesia, bahkan terkenal tafsirnya di Malaysia, Thailand, dan Brunei. Contohnya saja seperti tafsirnya Buya Hamka. Ini sangat legendaris di bagian Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Thailand, dan Brunei. Selanjutnya, bagaimana perkembangan tafsir di Nusantara dari periode klasik, periode tengah, periode pramodern, periode modern, dan bagaimana metode dan corak penafsiran kitab tafsir dari 4 periode tersebut. Pertama, dari periode klasik. Yang dimaksud dengan periode klasik di sini adalah sejak pemulaan Islam sampai ke Indonesia sekitar abad ke-1 dan ke-2 Hijriah dan berlangsung sampai abad ke-10, penafsiran yang terjadi selama kurun waktu kurang lebih 9 abad itu disebut periode klasik karena merupakan cikal bakal bagi perkembangan tafsir pada masa-masa sesudahnya. Penafsiran pada periode ini boleh dikatakan belum menampakkan bentuk tertentu yang mengacu pada al-ma'sur dan ar-ra'yu karena masih bersifat umum. Hal itu disebabkan oleh kondisi masyarakat pada masa itu yang mana umat Islam Indonesia pada waktu itu belum merupakan suatu komunitas muslim yang sesungguhnya. Sehingga periode ini dapat dikatakan sebagai periode Islamisasi bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang demikian jelas tidak mungkin memberikan tafsir Al-Quran dalam bentuk tertentu seperti al-ma'sur dan ar-ra'yu. Oleh karena itu, jika diamati secara seksama, bentuk tafsir Al-Quran pada masa ini lebih tepat disebut sebagai embrio tafsir Al-Quran. Artinya yang merupakan bibit tafsir yang akan tumbuh dan berkembang kemudian. Atau dapat juga dikatakan sebagai penafsiran yang berbentuk embriotik atau integral, yaitu tafsir Al-Quran yang diberikan secara integral bersamaan dengan bidang lain seperti fikih, teologi, tasawuf, dan sebagainya. Hal ini terlihat ada aktivitas yang dilakukan para wali songo di Jawa. Seperti salah satu ini contohnya, ajaran Sunan Ampel tentang molimo atau tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu emoh main, tidak mau menjudi, emoh ambe, tidak mau minum-minum yang memabukkan, emoh madat, tidak mau minum atau menghisap candu atau ganja. Menghisap kecanduan atau ganja ya. Emoh maling, tidak mencuri atau korupsi. Emoh madon, tidak mau main perempuan atau berzina. Beginilah model penafsiran pada masa klasik ya. Metode atau corak tafsir di masa klasik itu
Dari keempat metode tafsir yang dikenal dalam tafsir Al-Quran saat ini yang dilakukan para ulama pada periode ini mengisyaratkan metode ijmali. Mereka lebih kepada metode ijmali. Selanjutnya periode tengah, ya. Tafsir Al-Quran pada masa ini lebih berkembang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak disandarkan pada kekuatan ingatan semata sebagaimana periode klasik dan sudah mempunyai buku pegangan yang representatif dan ahli tafsir yang kompeten dan profesional. Berpijak pada kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir Al-Quran di Indonesia baru dimulai secara faktual dan periode tengah ini. Salah satunya ya tafsir Al-Jalalain. Para ulama pada saat itu hanya mengambil referensi tafsir Al-Jalalain, kemudian dijelaskan isi dari kandungan tafsir Al-Jalalain tersebut. Tidak memasukkan yang namanya ra'yu, tidak memasukkan pemikiran dari yang menafsirkan, langsung mengambil dari tafsir tersebut. Itulah periode pertengahan. Adapun metode dan corak tafsir yang diterapkan tidak berbeda dari apa yang dipakai pada periode klasik, yaitu sama seperti metode ijmali atau global, tetapi teknik penyampaiannya telah meningkat. Kalau pada periode klasik sepenuhnya disampaikan secara lisan. Pada periode ini teknik penyampaiannya telah dilengkapi dengan sebuah kitab, ya, seperti kitab tafsir Jalalain tadi. Periode modern. Pada abad ke-18 muncul beberapa ulama yang menulis dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, meskipun yang paling menonjol adalah karya yang terkait mistik, ilmu atau ilmu tasawuf. Pada periode modern ini lebih menonjol itu terkait ilmu mistik sama ilmu tasawuf. Di antara ulama yang menulis tersebut ialah Abdul Sahmad Al-Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banzari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Al-Batawi, dan Daud Al-Fatani yang bergabung dalam komunitas Jawa. Karya-karya mereka tidak berkontribusi langsung kepada bidang tafsir, akan tetapi banyak kutipan ayat Al-Quran yang dijadikan dalil untuk mendukung argumentasi atau aliran yang mereka ajarkan, seperti dalam kitabnya Sarah As-Sadiqin. Sarah Al-Sadiqin, ya. Sepertinya ditulis oleh Al-Falimbani dari ringkasan kitab Ihya Ulum Al-Din karya Al-Khawjadi. Lebih kepada menulis, tapi bukan menulis tafsir. Mengutip-ngutip salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian dijadikan hukum atau fikih sebagai pijakan lah terhadap penyampaian mereka, ya, penyampaian para ulama pada saat itu. Ini masa periode pramodern. Adapun metode dan corak tafsir, jika diperhatikan dari sudut bentuk, metode dan corak penafsiran tampak bahwa ketiga komponen ini juga tidak banyak berubah. Bentuk tafsir tetap berupa ar-ra'yu. Metode dan corak pun sama. Berdasarkan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan tafsir di Indonesia sampai abad ke-9 Masehi itu masih belum menggembirakan, atau dengan ungkapan lain, tafsir Al-Quran sampai periode ini masih belum bisa diandalkan untuk membimbing umat ke arah suatu penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh dan tuntas. Berapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut? Antara lain, tafsir secara langsung dari Al-Quran dianggap tidak diperlukan karena kebutuhan. Hal itu dapat dipenuhi oleh kitab-kitab lain seperti fikih, tasawuf, dan tauhid. Kedua, mempelajari Al-Quran secara langsung membutuhkan bahasa Arab yang kuat. Tanpa itu mustahil mereka dapat mempelajarinya. Ketiga, adanya anggapan untuk mendapatkan ilmu melalui tafsir Al-Quran, jalurnya terasa agak panjang dan berliku sehingga terlalu lama sampai ke tujuan, yaitu amaliyah sehari-hari. Kemudian periode modern. Periode modern ini sejak
lahir tahun 1920-an dan seterusnya, sejumlah terjemahan Al-Quran dalam bentuk per juz, bahkan seluruh isi Al-Quran mulai bermunculan. Disinilah mulai para tafsir memulai karyanya, seperti ya tafsirnya Al-Furqan misalnya, yang pertama kali terbit itu pada tahun 1928. Selanjutnya atas bantuan pengusaha yaitu Said Nabhan pada tahun 1953, barulah proses penulisan dilanjutkan kembali hingga akhirnya tertulislah tafsir Al-Furqan. Kemudian tahun 1938 Mahmud Yunus menerbitkan tafsirnya Terjemahan Al-Quranul Karim. Kemudian pada tahun 1963 berkembanglah terjemahan, mulai tampak dengan munculnya tafsir Al-Quranul Karim karya Jainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS, tafsir Al-Ajhar, ini Buya Hamka, tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, mulai bermunculan tafsir-tafsir yang sampai sekarang ini kita pegang ya. Begitu juga banyak ya terjemahan ilmu tafsir, bahkan pemerintah pun Kemenak ikut serta dalam menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Seperti yang Ki Haji Bisri Mustafa Al-Ibris, ini tahun 1950. Ini sangat legendaris bukunya juga di Jawa. Bahkan ini dijadikan pembelajaran di pondok-pondok pesantren di Jawa. Tapi di Sumatera saya tidak begitu tahu ya, karena bahasa yang digunakan di dalam tafsir Ki Haji Bisri Mustafa ini bahasa Jawa. Walau terjemahan dan penafsirannya menggunakan bahasa Jawa. Belakangan ini sudah ada terjemahan ke bahasa Indonesia. Adapun metode dan corak tafsir, metode tafsir dengan melihat tafsir yang muncul dari abad ke-17 hingga ke abad 21, bentuk-bentuk penulisan tafsir di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berdasarkan tinjauan yang digunakan penulisan tafsir di Indonesia. Bila ditinjau dari segi sistematika penulisan dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama tahlili dan maudhu'i. Mungkin hanya inilah ya yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Tafsir Al-Quran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pertama klasik, kedua pertengahan, ketiga pramodern, keempat modern. Sekian pemaparan makalah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya.